Mari kita bersama-sama memeriksa apa yang tertulis di Injil Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 itu, saudara, memuat satu pernyataan yang sangat radikal. Pernyataan yang sangat radikal dan sungguh-sungguh sangat revolusioner. Pernyataan Tuhan Yesus bertalian dengan ibadah, bertalian dengan kebaktian, bertalian dengan liturgi, bertalian dengan seremoni agama. Yohanes pasal 4, kita mulai dari ayat 19. Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Sebenarnya pernyataan ini yang pertama mengandung atau memuat satu keluhan. Keluhan dari orang Samaria yang diwakili oleh perempuan ini. Sebab orang Samaria yang berdarah campuran darah Yahudi dan darah non-Yahudi atau yang disebut sebagai orang kafir tidak diperkenan ikut beribadah dengan bangsa Yahudi di Yerusalem. Orang Samaria, saudaraku, itu berdarah campuran. Ketika Asyur tahun 722 sebelum Masehi masuk ke Israel Utara, menghancurkan negeri itu, menawan penduduknya, khususnya para bangsawan, membuangnya, dan tidak pernah kembali sampai hari ini orang-orang pembuangan itu. Beda dengan Yehuda ketika ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Orang-orang Yehuda ditawan, khususnya para bangsawan, termasuk Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Tetapi mereka kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun ada di pembuangan. Ketika zaman Esra, Nehemia, mereka masih bisa dipulangkan ke tanah air. Tetapi Israel Utara, saudara, penduduknya ditawan oleh Asyur dan tidak pernah kembali dari pembuangan. Sebagai gantinya, kerajaan Asyur menempatkan orang-orang kafirnya, maksud saya orang-orang asing, di kota Sikem, Samaria, sehingga terjadi perkawinan campur itu. Dan lahirlah orang-orang yang berdarah campuran yang disebut orang-orang Samaria. Mereka tidak diperkenan melakukan ibadah kepada Yahweh di Yerusalem. Perempuan ini mewakili orang Samaria, mengeluh tetapi sekaligus protes. Perempuan Samaria ini tahu bahwa yang dihadapi bukan sembarang sosok pria, tetapi nabi. Ketika Tuhan Yesus menelanjangi praktek hidup perempuan ini yang telah menggauli atau digauli 5 pria yang menjadi suaminya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu dia mengeluh sekaligus protes.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang-orang Samaria tidak boleh ikut orang Yahudi menyelenggarakan ibadah di Yerusalem. Lalu mereka membuat ibadah sendiri di gunung, menyembah Allah Yahweh, Allah nenek moyang bangsa Yahudi. Karena mereka juga merasa sebagai orang Yahudi walaupun berdarah campuran. Dan gunung tempat mereka menyembah Yahweh itu adalah Gunung Gerizim. Perhatikan apa kata Yesus kemudian, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ya, pernyataan ini sangat radikal, revolusioner sekali. Saudara harus menempatkan diri, ya, maksud saya berpikir dalam konteks suasana orang Yahudi pada zaman itu. Kita harus menempatkan diri dengan berpikir sesuai konteks zaman waktu itu. Orang-orang Israel yang telah bertahun-tahun hidup dari satu tangan ke tangan lain, satu bangsa ke bangsa yang lain. Lepas dari Babel, Kasdim, jatuh ke Medi, Persia, jatuh ke tangan Yunani, sempat juga jatuh ke tangan Mesir, lalu Yunani, lalu Roma. Tuhan menghajar mereka dengan berbagai pukulan sehingga mereka tidak pernah berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Sejak runtuhnya Yehuda tahun 600 sebelum Masehi itu, atau Israel bagian utara tahun 722 sebelum Masehi tersebut. Ratusan tahun. Jadi sebenarnya bangsa itu berdaulat sebagai satu bangsa hanya sekitar 700 tahun. Itu pun juga jatuh bangun, ditawan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pada waktu-waktu tertentu. Kalau saudara membaca kehidupan bangsa Israel, justru bangsa itu tidak memiliki kemakmuran dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya bangsa Tiongkok. Ribuan-ribuan tahun mereka bisa berdaulat atas tanahnya sendiri. Beda dengan orang-orang Israel ini. Selalu jatuh bangun di tangan bangsa asing. Pengalaman pahit yang dialami bangsa ini, saudara, membuat mereka jera. Sehingga ketika masuk zaman penggenapan, ketika Allah semesta alam mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, mereka sangat fanatik menyembah Yahweh. Mereka sangat ekstrim dalam menyembah Allah yang esa. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi monoteisme, bahwa Allah itu esa, satu secara matematis. Dan mereka giat sekali menyembah Allah Yahweh tersebut. Juga ada sinagog-sinagog yang dibangun, tempat di mana orang-orang belajar Taurat. Oleh sebab itu kalau saudara membaca kitab Perjanjian Baru, tidak pernah saudara baca di situ ada dukun, ada peramal. Sebab mereka telah jera oleh pengalaman pahit masa lalu. Mereka sangat giat menyembah Allah Yahweh dengan ritual mereka yang dibuat selengkap mungkin, serapi mungkin. Tetapi Tuhan berkata, satu kali kegiatan ritual agama seperti ini dihentikan. Ini sangat radikal, revolusioner sekali. Saatnya nanti tiba, orang tidak menyembah Bapa di gunung ini, Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Saudaraku sekalian, kalimat ini ternyata sangat luar biasa. Tuhan mengemukakan
suatu bentuk ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang telah dimiliki bangsa Yahudi atau orang Israel itu. Kalau menggunakan kalimat yang lebih tegas, sangat tidak berbau agama. Tidak di Gunung Gerizim, juga tidak di Yerusalem. Sebab memang saatnya 40 tahun setelah Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, Yerusalem diratakan tanah. Dan mereka tidak bisa melakukan ibadah. Dan lebih mengerikan, saudaraku, kemudian hari Yerusalem yang sudah tidak ada bekasnya, di atasnya dibangun satu rumah ibadah agama lain. Selesai, habis total, saudara. Kita tidak boleh memandang itu sebagai sesuatu yang kebetulan. Tuhan yang maha cerdas, Tuhan yang pasti memiliki rancangan yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa saatnya akan tiba bahwa orang akan menyembah Bapa bukan di Gunung Gerizim dan bukan juga di Yerusalem, itu berarti ada satu bentuk ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang telah dijalani oleh orang-orang Yahudi ini, yang tadi saya katakan sangat tidak agamani. Ayat 22. Mari lihat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat sejarah gereja. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan kita yang mulia, rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus masih bergabung dengan orang-orang Yahudi, saudara, beribadah kepada Yahweh di bait Allah. Kalau saudara membaca kisah para rasul, saudara menemukan bagaimana Petrus dan Yohanes membangkitkan orang yang lumpuh di pintu Elok. Jadi pada jam-jam ibadah seperti yang kita tahu dalam kehidupan ibadah orang Yahudi, ada jam-jam tertentu mereka menyembah Allah. Bagi orang-orang yang di perantauan, mereka menyembah Allah Yahweh berkiblat ke Yerusalem. Jadi soal kiblat sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh agama Muslim. Agama Yahudi juga mengenal kiblat dan jam-jam doa tertentu. Mereka berkiblat ke Yerusalem. Mereka juga memiliki satu tradisi, setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Itu disebut ziarah. Ziarah. Ini juga mirip dengan saudara sebangsa setanah air yang beragama Muslim, yang setiap tahun ada ibadah naik haji. Orang Yahudi melakukan itu, saudara. Nah, orang Kristen mula-mula itu bergabung dengan mereka. Singkat cerita, ini fakta historis, bukan cerita dikarang. Timbul aniaya dahsyat. Murid-murid Tuhan Yesus mulai ditangkapi. Yakobus dipenggal kepalanya. Petrus ditawan nyaris mati. Lalu pembantaian atas orang-orang Kristen. Di antaranya, saudaraku sekalian, Stefanus dilempari batu. Dan itu disetujui oleh tokoh-tokoh agama. Sejak itu terjadi pemisahan. Terjadi pemisahan antara Yudaism dan kekristenan.
Di mana orang Kristen beribadah, saudaraku? Tidak jelas. Bagaimana ibadahnya? Tidak jelas. Menurut tradisi gereja, pada zaman penganiayaan atas orang-orang Kristen oleh kekaisaran Romawi, mereka berkumpul di kuburan-kuburan yang disebut katakombe. Nah, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 misalnya, mereka berkumpul bersama, mereka tekun dalam pengajaran Rasul. Tapi kita tidak tahu model pertemuannya itu bagaimana. Apakah pakai nyanyi? Lagu pertama itu iramanya, beatnya lambat, lalu di tengah-tengah ada tepuk tangan, irama caca, dangdut, rock and roll. Nggak jelas. Itu gereja mula-mula. Sebelum ada aniaya loh. Yang tadi saya sebut mereka berkumpul tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu belum ada aniaya loh. Maaf, saya balik ke awal. Setelah ada aniaya, mereka diaspora. Mereka tercerai-berai. Itu lebih lagi, nggak jelas. Di mana mereka melakukan pertemuan dan bagaimana isi pertemuan itu. Dan itu berlangsung bukan puluhan tahun, saudara. Ratusan tahun. Nah, kemudian ketika Roma memeluk agama Kristen, Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan, kalau dalam sejarah gereja disebut memasehikan seluruh wilayah jajahan Romawi. Disitulah mulai ada ritual-ritual dan seremonial Kristen. Yang tentu, kalau mau jujur nih, sangat berbau kekafiran. Sebab dewa-dewa yang diyakini sebagai pelindung-pelindung digantikan santo-santa. Kalau mereka biasa menyembah dewa matahari, Epifania, mereka ganti jadi Natal, Christmas. Dan yang menyedihkan justru ketika Roma ditaklukkan oleh kekristenan, akhlak orang-orang Roma runtuh. Saudara harus baca sejarah. Bagaimana orang Romawi hidup di dalam asusila. Pesta. Free sex bersama-sama dalam pesta. Lalu mereka makan sebanyak-banyaknya. Begitu kenyangnya. Mereka memuntahkan makan itu. Masuk lagi ruang pesta. Makan lagi. Pertanyaannya. Seberapa besar pengaruh kekristenan pada waktu itu? Justru Roma kemudian mengalami kemerosotan yang hebat. Dan abad ke-6, saudaraku, banyak wilayah Roma telah tercerai-berai. Habis. Bersamaan dengan ekspansi yang kuat dari satu agama besar dari Timur Tengah. Habislah sudah, saudara. Wilayah Asia. Sampai Turki hari ini. Bahkan sempat Spanyol. Nah, saudaraku sekalian, kekristenan memang tidak habis, khususnya di Eropa. Tetapi kekristenan telah melembaga menjadi gereja dengan segala peraturan-peraturan yang tidak berbeda dengan agama-agama lain. Disitulah esensi, inti kekristenan justru lenyap dari gereja. Sejak abad ke-5, saudaraku, sampai abad 15. Abad 15 itu abad di mana gereja mengalami reformasi. Ketika ada sekelompok anak-anak Tuhan yang protes terhadap kehidupan gereja yang sudah menyimpang dari rel kebenaran, muncul Melanchthon, muncul Zwingli, muncul Calvin, muncul Martin Luther dan tokoh-tokoh lain. Tetapi selama 1000 tahun, dari abad 5 sampai abad 15, kekristenan mengalami degradasi yang hebat. Gereja sangat berkuasa karena gereja bisa memberikan hukuman mati kepada orang-orang yang dianggap menentang gereja. Gereja bisa menjual surat pengampunan dosa. Gereja bisa membuat hukum. Kalau ada umat bisa memberikan persembahan
dan denting uang itu berbunyi, maka arwah orang yang didoakan bisa pindah dari neraka ke surga. Bayangkan betapa rusaknya gereja. Alkitab tidak dicetak. Tidak banyak orang yang bisa punya Alkitab. Hanya rahib, imam-imam, dan tokoh-tokoh agama Kristen yang bisa memiliki Alkitab. Itu pun jumlahnya sangat sedikit. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang kita mesti bertanya, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus ini? Bahwa saatnya nanti orang tidak menyembah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, menggunakan seremonial atau ritual-ritual tertentu atau seremonial tertentu, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita melihat dengan jujur, saudaraku. Seandainya Tuhan Yesus hadir di pertemuan ini, dan saudara tanya kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan, setujukah Tuhan kalau umatmu menekankan seremonial? Saya yakin Tuhan akan menggelengkan kepala. Aku sudah katakan kepadamu bahwa saatnya orang tidak menyembah di gunung atau di Yerusalem. Kalau kemarin-kemarin dulu bisa dilakukan, boleh dilakukan. Itu dalam rangka ketika Tuhan sedang mempersiapkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ritual, seremonial, upacara agama Yahudi merupakan nubuat dari apa yang Tuhan akan kerjakan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, kita harus mulai masuk dalam ini, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ada satu kunci penting untuk orang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku sekalian, saudara renungkan bersama dan tempatkan diri saudara dalam konteks zaman waktu itu, saudara. Orang-orang Samaria menatap orang-orang Yahudi menyembah Yahweh dengan pola ibadah yang telah diwariskan oleh Musa yang tertulis di dalam kitab Imamat. Nah, sekarang orang Samaria tidak boleh. Dia bikin ibadah sendiri. Tidak pernah jelas. Tidak ada penemuan yang menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria di atas gunung Gerizim itu. Tidak jelas. Tetapi pasti ada usaha bagaimana bisa melakukan yang namanya seremonial, liturgi, acara, upacara agama. Ini disebut Tuhan Yesus sebagai tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku sekalian, dari apa yang kita pelajari ini, seharusnya kita memetik satu hal yang paling penting, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal hati Bapa. Mengenal kebenaran. Itu yang sering saya gunakan. Kalimat yang sering saya gunakan. Mengenal kebenaran. Supaya kita jangan terjebak, mundur, seperti orang-orang Yahudi pada abad pertama tersebut. Saya sangat hati-hati menyampaikan khutbah ini, saudara. Sebab sangat kontroversi dengan hampir semua orang Kristen dan gereja. Kalau orang belum mengenal benar Tuhan, bagaimana dia bisa membuat satu upacara agama? Bagaimana bisa? Kalau orang-orang Yahudi
menerima warisan dari Musa, pola ibadah dalam ketidakmengertian, dalam kebodohan, dalam kesederhanaan, Tuhan memperkenan. Sebab pada dasarnya semua ibadah itu menunjuk karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Itu nubuatan. Apakah dalam bentuk domba dikorbankan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, saudaraku sekalian, di situ Tuhan Yesus mau mengembalikan manusia pada tempat yang seharusnya manusia itu ada. Ini yang saya sampaikan lalu, saudara. Tuhan tidak memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk mengadakan seremonial. Nggak ada tuh kebaktian, liturgi, nggak ada. Manusia harus menemukan di mana seharusnya dia berada. Jadi bagaimana seseorang bisa membuat acara seremonial tanpa mengenal Tuhan? Kalau itu anak-anak sekolah minggu, saudara, kita maklum, anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu nyanyi Allah kita heran dan besar, maklum. Gak tahu heran itu apa, besar itu apa. Sampai satu kali ada seorang anak remaja tanya saya, tahun kapan saya lupa, tapi saya ingat, tanya gini, Om, kenapa ya Tuhan itu heran? Apanya yang heran? Coba bingung gak? Saya gak bisa jawab tuh rasanya. Saya juga gak tahu bagaimana jawabnya heran. Heran itu konotasinya bisa negatif, bisa positif. Bisa negatif, bisa positif. Heran. Kalau seorang atlet angkat besi bisa angkat barbel seberat 50 kilo, heran gak saudara? Enggak. Orang goblok yang heran. Kalau seorang profesor matematik bisa menghitung 5 kali 5, 25, heran gak? Enggak. Hanya orang yang goblok yang heran. Ketika saya ditanya, Om, kenapa sih Tuhan heran? Ya juga ya, apanya yang heran ya. Saya lupa saya jawab apa waktu itu. Tapi terus terang pertanyaan itu juga susah dijawab sebenarnya. Sebab lagu itu bukan saya yang ngarang. Walaupun saya ikut nyanyi. Coba sekarang kalau kita dengar liturgi-liturgi gereja. Kita nyanyi. Mari kita bersorak. Yeay! Sorak kemenangan. Apanya yang menang? Coba. Saya sangat hati-hati menyampaikan ini. Kenapa? Ini bisa membongkar fondasi yang sudah berakar sangat kuat selama ribuan tahun. Bukan ratusan tahun. Telah mengakar selama ribuan tahun. Ini kebetulan contoh yang saudara pasti atau paling tidak hampir semua saudara pernah melihat atau jangan-jangan ikut praktek. Mari kita berteriak, kita sorak kemenangan, kita bersorak. Kita sorakkan kemenangan. Ya, haleluya. Menang apa? Kalau hal seperti ini terus berlanjut, itu pembodohan. Dan biasa orang diajak berbodoh ria. Biasa. Melakukan tindakan tanpa pengertian. Nanti yang lain juga begitu. Ini kebetulan satu contoh. Banyak lagi jargon-jargon yang kita ucapkan dan diucapkan di mimbar ini, saudaraku. Yang diucapkan tanpa pengertian. Oke, contoh sederhana saja nih. Tetapi yang sering kita lakukan. Mari kita menari buat Tuhan. Kira-kira Tuhan senang gak? Loh, saudara masih bersama saya? Mari kita menari buat Tuhan. Tuhan senang gak? Apakah semiskin itu Tuhan disenangkan dengan tarian saudara? Kira-kira kalau soal tari menari ada yang lebih ahli gak dari kita? Banyak, oke. Seandainya mereka ada di sini suruh nari sebaik-baiknya, Tuhan senang gak? Belum tentu. Kenapa? Tuhan lihat hatinya. Saudara nari, betul?
Saudara nari betul? Hati saudara benar nggak tiap hari? Atau seriuskah saudara menggarap hati saudara tiap hari? Tuh. Apakah Anda tidak jelas? Ini yang saya katakan pada pertemuan yang lalu. Agama, dalam hal ini pola-pola ibadah kebaktian Kristen ya, saya tidak menyinggung agama lain ya, menciptakan suatu dunia fantasi, nggak realistis. Ayo kita mau terus-menerus begini sampai kapan? Ini kebetulan contoh-contoh yang saya ingat, masih banyak lagi, Ustaz. Jadi setelah saya mengerti kebenaran lebih banyak itu, jadi stres. Kalau orang lagi nari-nari, bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi mesti nari itu dari hati. Kalau anak kita, lihat kita bawa mainan, sepeda baru, dia lompat-lompat. Sepeda baru, sepeda baru. Bayangkan kalau nggak ada sepeda baru, sepeda baru, nggak ada sepeda baru. Gila nggak itu anak? Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ada objek yang jelas yang membuat dia girang, nggak salah. Tapi kalau karena nyanyi ada liturginya, ada lagunya, waras nggak kira-kira? Sampai kapan kita nggak waras? Coba. Oke, kembali tadi. Apa Tuhan cukup senang kita nyanyi? Saya bukan mengatakan Anda tidak boleh kalau Anda masih kelas sekolah minggu. Sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu bukan berarti anak-anak kecil, tapi orang tua yang belum dewasa. Silahkan. Tapi seharusnya saudaraku sekalian, kita harus mulai mengerti apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, memang tidak mudah membuat pembaharuan. Saya tahu ini berat sekali ya. Pasti orang yang tidak tahu akan berkata mulai aneh. Makanya kita jangan robah-robah yang membuat orang jadi tersandung. Oke lah, kita mengalir dulu dah. Tapi kita, saudaraku sekalian, tidak merubah format lahiriahnya, yang kita rubah format batiniahnya. Nah, sekarang harus tahu betapa besar peran WL, worship leader dan singer. Kalau worship leader singer nggak berkualitas, mendingan nggak usah ada. Kalau hanya mengajak nyanyi, apa salahnya Pak? Oh, nggak salah. Tetapi kalau kebodohan, kemunafikan, apa tadi? Bodoria, apa tadi? Bodoria tadi. Bodoh terus-menerus tapi ria gitu. Lalu kapan kita bisa berubah? Harus mengenal dulu Tuhan. Nggak salah loh kita menari, nggak salah. Oh, nggak salah banget. Asal saudara betul-betul sukacita. Ada dasarnya, ada alasannya sukacita. Kalau saya ngerogoh, ada uang. Ada alasan bukan? Kalau tiba-tiba Anda ketawa tanpa alasan, oh ada apa alasannya Tuhan? Kenapa? Tuhan menggirangkan hatiku. Gimana caranya? Hanya di kebaktian doang Anda girang, di luar nggak girang. Salah pasti. Ratusan tahun orang Kristen yang sejati, yang mampu merubah kekaisaran Romawi, tidak ada liturgi yang mapan seperti hari ini. Saya bukan anti liturgi ya. Tetapi mereka menerjemahkan iman mereka dalam kehidupan konkret. Oke, saya beri contoh yang lain. Kalau kita di gereja nyanyi, kasih pasti lemah lembut. Pasti enggak? Udah tahu saya mau ngomong apa. Jadi enggak berani menjawab. Pasti enggak lemah lembut. Lalu saudara nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Kalau saudara serius, Tuhan pasti ajar. Tapi kalau kita hanya nyanyi, serius pada waktu nyanyi itu, tapi sebenarnya kita tidak serius, Tuhan juga tidak menganggap saudara dan tidak bisa dididik.
Ini contoh yang lain. Itu belum lagi lagu-lagu yang hanya ini Tuhan persembahanku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Habis itu. Udah tubuh, jiwa, roh, nggak ada lagi yang lain. Lebih baik jangan nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Anda persembahan bisa 5.000, makan bakso 10.000. Bukan soal duitnya ya. Kadang-kadang orang ambil kolektif juga ambil uang yang paling rusak. Kalau di gereja enggak, kantong kolektor enggak berbicara. Kotak kolektor tidak menolak. Tapi kalau buat makan di Padang bisa nolak ini kalau uang rusak. Jadi kita buang aja di gereja. Tapi lagunya, Tuhan ambil hidupku. Coba. Ku rela Engkau miliki. Serius nggak? Anda kalau bangun rumah bisa hitungan nggak? Hitungan 1 miliar. Wah ternyata membengkak 1,5 miliar. Hajar terus. Betul nggak? Mau jalan-jalan ke Eropa, biayanya berapa? Kalau 4 orang, sekian. 80 juta dengan jalan. Oke, nggak apa-apa. Ternyata membengkak 120 juta. Nggak apa-apa. 200 juta pun nggak apa-apa. Tapi Anda buat ini nggak untuk orang yang kekurangan, untuk pekerjaan misi? Ini bukan malam dana ya. Kalau kita kebaktian kita nyanyi. Ku rela Tuhan ini hidupku, ku serahkan bagimu. Karena ku tahu pasti semuanya milikmu. Coba. Kan lebih baik kita nggak usah nyanyi daripada nyanyi kita ngebohongi diri sendiri. Lalu kita nggak merasa berdosa. Bodoh ria itu berlangsung terus dalam kemunafikan yang hebat. Coba renungkan saudaraku sekalian. Masih perlu nggak ada liturgi? Perlu. Oke. Apa fungsinya liturgi? Apa fungsinya? Nunggu pendeta khutbah datang. Oke. Minggu depan saya nggak terlambat. Tadi juga saya nggak terlambat. Langsung saya khutbah. Nggak ada puji-pujian daripada kita berbuat dosa. Gimana? Setuju nggak? Daripada kita berbuat dosa dengan pengakuan-pengakuan isapan jempol. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab aku miliki harta kekayaan. Masa kayak anak kecil punya 10 apel, yang 9 disimpan. Dia makan yang 1. Lalu mamanya bilang, bagi mama dong. Nggak mau. Hanya ini mama persembahan. Tolong sedikit. Gigitan mulut. Segenap hidupku, segenap apelku. Bohong nggak kira-kira? Saya tidak suruh 9 apelnya dikasih. Tetapi apa kita punya kesadaran bahwa 9-9-nya juga milik mama? Harta kita semua juga milik Tuhan. Makanya kita mesti mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, baru kita punya pengakuan. Lagu bagus-bagus itu saudaraku bisa lebih membahayakan saudara. Ku telah mati, hebat banget, dan tinggal. Sedih banget, sadis banget. Kalau anak-anak muda kalau nyanyi begitu. Ku telah mati dan tinggal. Cara hidupku yang lama
dugem. Dugem dianggap oke, negatif. Padahal dugemnya untuk apa juga, ya saya tidak jelaskan di sini. Kenyataannya memang Anda masih memiliki diri Anda sendiri. Nah sekarang kita kalau mau jujur kan kita break dulu. Kita diam dulu merenung. Kekristenan model apa yang sedang kita kembangkan sekarang ini. Jadi saya mengatakan ajar kami Tuhan saling mengasihi. Anda menemukan gak banyak orang Kristen kehilangan kemanusiaan tapi rajin ke gereja juga memberi persepuluhan? Iya. Saya tahu kita juga semua belum sempurna, saudaraku, betul. Tetapi ada arah gak bertumbuh. Ibadah manusia bukanlah upacara agama, tetapi seluruh kegiatan hidup untuk mengelola kehidupan ini, mengelola alam semesta, dan khususnya bagi orang percaya mengemban amanat agung Tuhan Yesus untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Dan kita sekarang sedang belajar terus kebenaran. Saya kalau ngomong jujur ya, sering pada waktu kebaktian sama puji-pujian, saya ada di belakang, saya melihat gitu, sering gitu. Saya suka sedih. Nyanyi juga gak sungguh-sungguh gitu. Banyak jemaah nyanyi gak sungguh-sungguh. Sambil nyanyi, lihat SMS, upil. Gak serius. Nyanyi pun tanpa perasaan. Kalau mau serius nih, kita nggak duduk mojok-mojok, kita ngumpul. Bener-bener. Ayo. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kita mau menghormati Dia. Semua siap yang bagus. Bisa ini. Seperti bangsa Israel dulu waktu menyambut kehadiran Allah. Tapi sekarang yang penting bisa nyanyi, puji-pujian, ayo mimpin gitu. Nah, entah hidupnya tiap hari bagaimana, nomor 2, yang penting dia bisa mimpin puji-pujian. Yang penting singer bisa nyanyi, ya. Pemusik juga entah gimana keadaannya, pokoknya main musik. Waduh, kalau zaman dulu orang Israel, Daud memilih pemain musik, wah itu bukan sembarangan. Jadi kita kayak main-main. Lalu kita nyanyi, kau yang terindah di dalam hidup. Ada punya bayangan memperlakukan Tuhan yang terindah itu gimana? Ku sembah Kau ya Allahku. Dan itu sudah jadi tradisi, suasana sendu, suasana melankolis, suasana hikmat begitu. Ini loh persembahan yang indah. Enggak, Anda gak kenal Tuhan loh. Yang namanya menyembah itu, proskuneo, artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Nah kalau bisu bisa nyembah gak? Mestinya bisa. Ini bukan fluktuasi nada atau syair yang kita hafal. Ini soal sikap hidup setiap hari. Wah, kerusakannya lebih parah lagi, saudaraku. Ketika ibadah seperti ini dipakai untuk kepentingan pribadi, artinya bagaimana bisa mengeksploitasi Tuhan. Tuhan bertahta dalam pujian. Amin. Pujian orang yang mengenal Dia. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, oleh sistem, tak dibatasi oleh cara atau sistem, dan dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Dia. Tapi sekarang lebih parah lagi. Ibadah dipakai untuk bagaimana terjadi mujizat. Ada datang saat ini akan pulang dengan pemulihan. Tiap minggu ngomong begitu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kalaupun terjadi, apa sih yang diharapkan? Apa sih yang dikehendaki? Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kebaktian bisa dijadikan sarana untuk berdoa agar Tuhan
memberi kemudahan hidup dengan kekuatan Tuhan. Liturgi yang digunakan untuk menjanjikan kemudahan hidup dengan kekuatan Tuhan adalah penyesatan. Tidak mengajarkan Allah yang benar. Justru mestinya yang diajarkan adalah tanggung jawab, kerja keras, mengembangkan diri, membangun integritas. Saya ingatkan, Tuhan tidak akan memberi kemudahan kepada manusia selama manusia masih mampu menjalani atau menopang hidupnya. Apakah saudara tidak mengerti, tidak menyadari bagaimana liturgi dijadikan sarana untuk mengangkat diri si tokoh-tokoh tertentu, dijadikan sarana untuk mengikat jemaat supaya menjadi anggota. Tidak salah jadi anggota satu gereja, tetapi kalau liturgi mengikat mereka bukan karena kebenaran, akhirnya terjadi dominasi manusia terhadap manusia lain. Dan kita telah melihat fakta, saudaraku sekalian. Gereja-gereja yang sesat di dalam sejarah gereja, bagaimana Tuhan dimanipulasi. Kekuasaan Tuhan, dalam tanda kutip ya, kekuasaan Tuhan, dijadikan kekuasaan manusia untuk mengatur manusia lain. Itu bukan jahat, sangat jahat. Dan praktek-praktek seperti itu terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain dewasa ini. Ini seperti benang kusut yang kita tidak tahu dari mana mulai kita mau mengurainya. Tapi dengan mengenal kebenaran, saudaraku sekalian, kita akan menempatkan diri kita benar di mata Tuhan. Sedih saya dengar ada seorang yang dulu pindah ke kota lain. Bukannya ke gereja yang benar, sudah kita arahkan juga ke gereja sini. Enggak, dia ke gereja lain. Satu gereja. Dan dia berkata, saya bertumbuh di situ. Saya bertumbuh oleh puji-pujiannya. Saya bukan melarang Anda punya puji-pujian bagus. Tetapi iman datang dari pendengaran dari firman. Oh, pujiannya bagus membangun iman. Enggak, itu psikologi. Anda salah. Anda keliru. Apakah Anda bisa bertumbuh lewat puji-pujian? Tidak mungkin. Nah, tentu ada orang-orang yang mengembangkan cara-cara seperti ini. Bagaimana mengemas satu pertemuan bersama yang namanya kebaktian, yang namanya ibadah itu. Sehingga orang bisa terikat begitu rupa. Saya tidak katakan salah ya, membuat ibadah yang profesional. Tadi saya katakan saatnya nanti kita harus memiliki ibadah yang benar-benar tertib. Kalau belum tertib, mendingan dipimpin satu orang. Musik tidak usah rame-rame, satu keyboard. Kalau tidak ada yang bisa main keyboard, tidak ada nyanyian. Nyanyi tanpa keyboard, tanpa tepuk tangan. Tapi hati yang menyanyi, jiwa yang meratap kepada Tuhan, itu lebih berkenan. Mesti begitu. Jadi kalau Anda datang ke kebaktian begitu duduk, itu hadirat Allah mengalir. Tidak usah 2 jam. 1,5 jam saja. Dahsyat. Duduk. Menyembah satu lagu. Firman Tuhan yang benar disampaikan. Amin. Selesai. Oleh tempat kotak di depan sana. Tidak diedarkan. You mau masukin silakan. Kalau nggak masukin kebangetan. Kenapa? Lah gereja itu kan membutuhkan gedung. Lampu. Kalau enggak masalah sih. Tapi orang-orang begitu tidak bertanggung jawab. Oh, supaya pendetanya dapat duit. Kalau pendeta sudah ngomong sekeras ini, masih mikir duit, kayaknya Anda punya kecurigaan yang sangat tidak beralasan. Kalau sudah segalak ini, saudaraku, Anda masih mandang saya cari duit, Anda tidak punya nurani yang baik. Bukan saya mengatakan I am the best. Saya sudah frustasi hidup. Saya tahu nikmatnya makan, minum, seks. Saya tahu merasakan kehormatan, gelar. Saya punya popularitas sebagian saya miliki. Tidak indah. Tidak luar biasa. Sebab air kehidupan hanya satu. Tuhan. Saya bukan anti liturgi loh. Tapi betul-betul menghadirkan Allah di tengah-tengah jemaat.
yang mengenal Dia, yang bergaul dengan Tuhan every day. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Apakah itu makan, minum, seks, rumah bagus, popularitas. Hanya Dialah sukacita hidup kita, saudaraku sekalian. Jadi sekarang Anda harus bertuhan setiap hari. Bukan hanya di gereja. Menyanyi, memuji Tuhan setiap hari. Bukan dengan musik. Dengan ucapanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Memberikan persembahan hidup bukan hanya lewat sebuah nyanyian dan kantong kolektif yang diedarkan. Tapi seluruh hidup saudara dipersembahkan buat Tuhan. Sehingga saudara mengerti itulah ibadah yang sejati. Amin.